Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja sih yang termasuk dalam golongan atau kategori yang akan terkena sanksi berupa denda dan pidana dari PLN. Nah, apa saja itu akan saya bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan P2TL. Jadi P2TL itu adalah penertiban pemakaian tenaga listrik, atau P2TL ini adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan instalasi pelanggan dari PLN. Jadi tim P2TL ini melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik atau JTL, sambungan tenaga listrik atau STL, instalasi pelanggan, dan APP atau alat pembatas dan pengukur. Jadi intinya itu adalah tugas dari tim P2TL ini adalah melakukan pemeriksaan jaringan dan KWH meter kepada pelanggan dan memberikan sanksi atau tindakan langsung pada pelanggan yang melanggar aturan tersebut. Nah, ada 4 golongan pelanggaran yang akan jadi sasaran tim P2TL ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah pelanggaran golongan 1 atau P1, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Contohnya aja adalah mengganti MCB melebihi batas daya kontrak dengan PLN. Jadi kalau misalkan teman-teman daya di rumah kita yang terpasang daya 900 VA, maka yang terpasang pembatasnya itu seharusnya adalah 4 ampere. Tapi kalau misalkan ada yang memasang daya di atas 4 ampere, misalkan 6 ampere yang seharusnya terpasang di daya 1300, maka itu sudah termasuk dalam kategori pelanggaran golongan 1 atau pembesaran daya ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk hal itu. Nah, cara untuk mengetahuinya bagaimana sih untuk setiap daya? Jadi kalau misalkan untuk pembatas arus yang seharusnya digunakan setiap daya itu ada cara-cara untuk ada cara perhitungan yang bisa kita ketahui ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara perhitungan atau cara untuk mengetahui nilai jumlah pembatas arus yang terdapat pada MCB yang terpasang pada KWH meter listrik di rumah kita. Jadi di sini yang digunakan adalah tegangan normal di atas 200 volt, yaitu yang digunakan adalah 220 agar lebih tepat ya. Nah, misalkan daya 900 dibagi 220, maka hasilnya adalah 4 ampere. Kemudian untuk daya 1300 dibagi 220, maka yang terpasang adalah 5,9 atau 6 ampere. Kemudian untuk daya 2200 yang terpasang adalah 2200 dibagi 220, maka hasilnya adalah 10 ampere. Kemudian untuk daya 3500 dibagi 220, maka yang terpasang adalah daya 15,9 atau 16 ampere. Kemudian untuk daya 5500 dibagi 220, maka yang terpasang adalah 25 ampere dan seterusnya. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui nilai pembatas arus pada setiap KWH meter, tinggal ditentukan aja ya berapa daya dibagi dengan 220, maka itu adalah hasil nilai pembatas arusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelanggaran golongan 2 atau P2, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Contohnya itu adalah menggunakan alat penghemat listrik, mengotak-ngatik atau merusak segel pada KWH meter, atau melubangi KWH meter, merusak tutup KWH meter, memberikan kawat, dan lain-lain yang mungkin mempengaruhi kinerja dari KWH meter tersebut. Misalkan memperlambat piringan yang ada pada KWH meter dan sebagainya. Jadi itu adalah termasuk pelanggaran golongan kedua ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelanggaran golongan 3 atau P3, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi. Contohnya itu adalah sambung langsung secara ilegal atau mencantol listrik secara langsung dari jaringan listrik PLN, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang melakukan hal tersebut, kan biasanya kalau misalkan di KWH meter itu untuk jaringan jaringan listrik yang disalurkan ke pelanggan langsung itu kan melalui KWH meter dengan MCB atau pembatas daya ya teman-teman. Tapi untuk pelanggaran ini biasanya pelanggan itu langsung mencantol atau menyambungkan jaringan listrik langsung ke instalasi pelanggan tersebut tanpa melalui pembatas daya ataupun KWH meter yang telah terpasang di rumah pelanggan tersebut. Nah, itu adalah termasuk pelanggaran golongan ketiga ya teman-teman. Jadi hati-hati karena itu juga akan menyebabkan salah satu penyebab dari kebakaran ya teman-teman, mudahnya terbakar karena tidak adanya pembatas arus yang harusnya masuk ke dalam rumah kita seperti itu.
Nah, kemudian yang keempat adalah pelanggaran golongan 4 atau P4, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh yang bukan pelanggan atau tidak ada ID pelanggannya. Nah, pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga yang tidak terdaftar sebagai pelanggan listrik PLN ya teman-teman. Jadi warga tersebut melakukan pencurian atau pengambilan jaringan listrik dengan menyambungkan langsung pada instalasi rumah yang ada di rumah warga tersebut. Jadi sebenarnya pencurian atau pemakaian listrik secara langsung yang disambungkan langsung ke instalasi warga tersebut itu tidak beda jauh dengan yang dilakukan oleh pelanggaran golongan 3 ya. Cuman untuk perbedaannya adalah yang pelanggaran golongan 3 ini adalah yang dilakukan oleh pelanggan yang terdaftar sebagai pelanggan PLN, sementara untuk pelanggaran golongan 4 ini adalah warga yang menggunakan listrik secara ilegal tanpa yang bahkan tidak terdaftar sebagai pelanggan listrik PLN. Nah, itu juga sangat berbahaya teman-teman, karena akan bisa menyebabkan kebakaran karena kelalaian atau penggunaan listrik secara berlebihan yang sama sekali tidak diketahui oleh PLN ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim P2TL adalah untuk pelanggan yang terdaftar sebagai pelanggan listrik PLN yang kedapatan menggunakan listrik secara ilegal, maka untuk KWH meternya itu akan dilakukan pemutusan sementara, barang bukti disita dan dikenakan tagihan susulan atau denda. Kemudian untuk pelanggan untuk warga yang kedapatan menggunakan listrik secara ilegal dan tidak terdaftar sebagai pelanggan listrik PLN, maka akan dilakukan pembongkaran terhadap sambungan yang dipasang oleh warga tersebut dengan dibongkar rampung, dengan barang bukti itu akan disita yang berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, yaitu penggunaan listrik ilegal dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda dan penjara. Tim penertiban pemakaian tenaga listrik atau tim P2TL siap menindak bagi siapa saja yang melanggar. Jadi hati-hati ya teman-teman, semua pelanggaran atau golongan yang saya sebutkan tadi itu akan dikenakan sanksi berupa denda dan pidana. Nah, itu dia video saya kali ini ya teman-teman. Jadi tujuan saya untuk membagikan video ini, tujuan saya memberitahukan juga pelanggaran-pelanggaran golongan yang saya sebutkan tadi itu guna untuk kita ketahui bersama ya teman-teman. Karena misalkan apabila terjadi penggunaan listrik secara ilegal, maka itu akan berdampak atau berbahaya bagi diri kita pribadi. Kenapa? Karena misalkan adanya perusakan KWH meter yang kita sengaja, ataupun mungkin pembesaran daya dengan mengubah batas arus kita melebihi dari pemakaian daya yang terpasang di rumah kita, ataupun mungkin menggunakan listrik jaringan listrik secara langsung dengan menyambungkannya di instalasi listrik kita tanpa adanya pembatas dan KWH meter, maka itu akan sangat berbahaya bagi kita karena akan menyebabkan kebakaran ya teman-teman. Nah, itu biasanya adalah salah satu penyebab kebakaran yang paling umum terjadi karena tidak adanya penggunaan listrik yang secara legal. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan listrik ya, kita juga harus bijak ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa-apa saja akibat yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan listrik secara ilegal. Nah, itu dia video saya kali ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, dan jangan lupa juga untuk cek kolom deskripsi untuk catatan yang mungkin lebih detail lagi yang berkaitan dengan video ini. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.